Podcast Network Asia. Jangan cari cara untuk cepat kaya, tapi cari cara agar bisa kaya dalam waktu yang lama. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku The Dhandho Investor karya Mohnish Pabrai. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara menghasilkan keuntungan investasi yang tinggi dengan resiko yang rendah. Ini merupakan pola pikir yang tidak biasa. Kebanyakan orang menganggap kalau kamu mau keuntungan investasi yang tinggi, maka resikonya harus tinggi, high risk, high return. Namun belajar dari imigran keluarga India berbisnis saat pertama kali menginjakkan kakinya di Amerika Serikat, kita juga bisa menerapkan prinsip yang sama dalam berinvestasi. Pelajaran berharga yang selalu ditekankan oleh penulis adalah konsep probabilitas seperti ini. Jika koin dilempar dan menghadap ke arah angka, maka saya menang. Namun jika menghadap ke arah gambar, maka saya tidak rugi terlalu banyak. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, belajar kaya dari keluarga India. Apa itu Dhandho? Dhandho merupakan kata Gujarati dan berasal dari kata Sanskerta dana yang artinya kekayaan. Jadi apabila Dhandho diterjemahkan, artinya usaha untuk menciptakan kekayaan. Awamnya, Dhandho berarti bisnis. Tentu saja, itu fungsinya bisnis kan, sebagai usaha untuk menciptakan kekayaan. Ada sebuah kisah yang menarik. Keluarga Patel merupakan keluarga India yang berasal dari kota Gujarat. Dalam waktu 30 tahun, mereka berhasil menguasai hampir 50% motel yang ada di Amerika. Pada tahun 1970-an, keluarga Patel berimigrasi dari India ke Amerika Serikat. Mereka datang tanpa pendidikan tinggi dan uang yang cukup. Bisnis pertama yang mereka tekuni adalah bisnis motel. Saat itu, Amerika Serikat berada dalam resesi ekonomi yang berat dan harga bensin yang sangat tinggi. Pada masa itu, mayoritas orang masih bepergian dengan mobil. Jadi ketika krisis ekonomi, kebanyakan orang memutuskan untuk tidak pergi liburan. Dampaknya, tingkat hunian hotel sangat rendah, sehingga banyak hotel yang disita oleh bank karena tidak sanggup membayar sewa. Ini merupakan peluang yang dilihat oleh keluarga Patel. Kondisi ini membuat bank bersedia menjual aset yang bermasalah dengan harga yang sangat-sangat murah. Patel berpikir, motel tersebut bisa menampung keluarganya di beberapa kamar, sisanya dapat disewakan. Jika pada akhirnya motel itu bangkrut, Patel dan istrinya bisa bekerja lembur, menabung, dan mencoba lagi. Bagi mereka, itu adalah risiko yang rendah, tapi memiliki potensi imbal hasil yang tinggi. Keluarga Patel lalu membayar uang muka dan membeli sebuah motel. Bisnis itu dijalankan oleh keluarga mereka tanpa menggaji pegawai karena tidak ada biaya. Model bisnis ini mampu mempertahankan biaya menjadi sangat rendah, sehingga mereka bisa menyewa kamar motel dengan harga yang sangat murah. Perlahan-lahan, motel itu menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Beberapa tahun kemudian, keluarga Patel punya uang yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Mereka lalu membeli motel lain dan meminta anggota keluarga lain yang baru mendarat ke Amerika Serikat untuk menjalankan bisnisnya. Proses ini diulang terus-menerus hingga akhirnya keluarga Patel memiliki hampir 50% motel yang ada di Amerika Serikat. Bahkan sampai ada lelucon kalau bisnis itu merupakan Patel Motel Kartel. Kedua, pelajaran investasi yang berharga. Apa pelajaran investasi yang bisa kita ambil? Pelajaran pertama yang ditekankan oleh penulis adalah fokus untuk membeli bisnis yang sudah ada. Belajar dari kisah keluarga Patel, mereka tidak membangun model bisnis yang baru. Bisnis mereka mengikuti yang sudah ada, menyediakan kamar bagi tamu. Perspektif ini tentunya memiliki resiko yang lebih rendah daripada startup dengan ide baru yang belum tentu teruji kebenarannya. Prinsip ini yang membuat penulis punya tagline, Heads I win, tail I don't lose much. Kembali ke kisah keluarga Patel, jika bisnis mereka bangkrut, toh setidaknya mereka memulainya dengan harga yang sangat murah dan mereka mendapatkan tempat tinggal selama menjalankan bisnis. Penulis memilih untuk berinvestasi saham daripada produk investasi yang lain. Menurut penulis, jika dilihat dalam periode 100 tahun, saham merupakan produk investasi dengan kinerja yang lebih baik daripada produk investasi yang lain. Bukan hanya itu,
Saham merupakan cara termudah untuk memiliki sebuah bisnis. Ketika kamu membeli saham dari sebuah perusahaan, kamu memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Pelajaran kedua, pilih model bisnis yang mudah dimengerti dan sedikit perubahan. Menurut Warren Buffett, perubahan merupakan musuh utama dari investasi. Ketika perilaku konsumen berubah, belum tentu perusahaan yang sekarang jadi juara bisa tetap mempertahankan posisinya. Namun perlu diingat, ada industri yang cepat berubah, namun ada industri yang perubahannya lambat. Ada contoh yang menarik. Apakah Coca-Cola dan McDonald akan tetap eksis 50 tahun dari sekarang? Kemungkinan besar iya, karena produk itu dikonsumsi oleh banyak orang. Pertanyaan lainnya begini, apakah Facebook dan Netflix akan tetap eksis 50 tahun dari sekarang? Tidak ada yang tahu. Namun sejauh yang kita lihat, perusahaan teknologi mengalami perubahan yang sangat dinamis. Banyak studi kasus perusahaan teknologi yang merupakan primadona, dalam beberapa tahun kita sudah tidak lagi menggunakan produknya. Ketiga, investasi saat bisnisnya sedang tertekan. Harga sebuah saham tidak selalu mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Harga sebuah saham lebih sering dipengaruhi oleh psikologi manusia daripada fakta yang sungguhnya. Ketika ada berita buruk, para investor ramai-ramai menjual sahamnya. Sedangkan ketika ada berita baik, para investor ramai-ramai membeli. Tapi apakah sebuah berita itu langsung memberikan dampak yang signifikan pada perusahaan tersebut? Belum tentu. Ini yang dilakukan keluarga Patel. Saat industri hospitality sedang tertekan karena krisis ekonomi, mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk membeli bisnis motel yang bangkrut dengan harga yang sangat murah. Ketiga, keanehan dalam investasi. Ada informasi yang menarik. Pasar saham seringkali kesulitan untuk membedakan antara ketidakpastian yang tinggi dengan resiko yang tinggi. Ketika rasa takut yang ekstrim muncul, kemungkinan besar manusia akan berperilaku irasional. Pada tahun 1963, American Express mengumumkan kerugian sebesar 60 juta dolar ketika mereka baru tahu kalau jaminan 60 juta dolar dari minyak salat itu sebenarnya hanyalah air laut. Hal ini membuat pasar saham memerah. Harga saham American Express langsung anjlok. Ketika banyak investor beramai-ramai menjual saham mereka di American Express, Warren Buffett mengambil langkah yang berbeda. Dia percaya kalau nilai sesungguhnya dari American Express jauh lebih tinggi daripada harga sahamnya saat itu. Warren lalu menginvestasikan 40% dari aset perusahaannya untuk membeli saham American Express, karena menurut Warren, aset utama dari American Express adalah kepercayaan konsumen dan bisnis kartu kredit, bukan minyak salat. Sama halnya ketika keluarga Patel berbisnis motel. Banyak orang menganggap prospek industri hospitality sedang buruk, krisis ekonomi, dan tidak ada orang yang bepergian. Namun keluarga Patel punya pandangan yang berbeda, sehingga akhirnya mereka sukses menjadi pengusaha motel di Amerika Serikat. Pelajaran lain yang berharga adalah menjadi peniru, bukan inovator. Penulis menjelaskan soal Ray Kroc yang membeli McDonald dari sepasang saudara dan berekspansi secara besar-besaran melalui model waralaba. Di sisi lain, Microsoft mengambil ide mouse komputer dan antarmuka pengguna grafis dari Apple, Excel dari Lotus, Word dari WordPerfect, jaringan dari Novell, dan sebagainya. Dalam setiap kasus, pengusaha cerdas mengambil ide yang terbukti sukses, memperbaikinya, dan meningkatkan skalanya secara besar-besaran. Investasi itu bicara soal probabilitas. Ketika saya benar, maka saya untung. Ketika saya kalah, setidaknya saya tidak banyak merugi. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.